Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 5 yaitu di semester 2 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab 5 ini. Yang pertama tentang kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua adalah pentingnya konsep integrasi nasional, yang ketiga faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yang keempat tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan yang terakhir adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang sering disebut dengan archipelago yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh selat dan laut. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia ini akan menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yaitu diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman. Seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antara agama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya peran kita sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan ini merupakan realitas bangsa yang tidak akan dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa. Semboyan bangsa Indonesia yang tertulis di kaki lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Nah, selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa seperti dasar negara Pancasila. Pemersatu yang selanjutnya adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang selanjutnya ada lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila. Yang selanjutnya kita memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Atau kita memiliki lagu-lagu perjuangan yang ini akan menggugah rasa persatuan kita sebagai anak bangsa. Nah, dalam sebuah negara yang masyarakatnya majemuk seperti Indonesia, pertentangan tentu akan selalu muncul dan sulit bagi kita untuk menghindarinya. Atau dengan kata lain bahwa kemajemukan harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang harus disertai dengan sikap yang positif. Bertitik tolak dari sikap yang seperti ini, pertentangan yang muncul dalam masyarakat dapat kita kelola dengan baik. Nah, sekarang apa saja ancaman kebinekaan? Yang pertama, itu adalah menguatnya gejala intoleransi agama disertai dengan munculnya radikalisme serta fundamentalisme agama. Intoleransi dalam agama mengancam kebinekaan karena merupakan tindakan yang diskriminatif, mengabaikan larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama. Semestinya agama itu membawa kedamaian, bukan kehancuran. Oleh karena demikian, maka beragama harus sesuai dengan yang kita percayai.
Jadi akibat intoleransi ini tidak lain ada peniadaan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar atas dasar kesetaraan. Nah, bagaimana menguatkan kebinekaan? Setidaknya ada 3 hal yang mendasar yang bisa kita lakukan untuk mengurangi berbagai ancaman terhadap kemajemukan bangsa. Yang pertama, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Oleh karena demikian, maka penegak hukum harus profesional ketika ada yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, negara tidak boleh membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Dan yang ketiga, negara harus melindungi hak setiap warganya atau sekelompok masyarakat untuk berekspresi, menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan menjalankan profesinya. Yang B, kita bicarakan tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional itu upaya penyatuan berbagai kelompok budaya maupun sosial dalam suatu kesatuan wilayah nasional yang mana diharapkan dapat membentuk suatu identitas nasional tertentu. Pentingnya konsep integrasi nasional ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dalam menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Integrasi nasional merupakan harapan dari setiap negara di dunia ini. Nah, apa sih sebenarnya itu integrasi nasional? Sekarang kita bahas tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris itu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu dikatakan sebagai sebuah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional itu berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai 2 arti. Yang pertama itu adalah secara politis, yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian pengertian yang kedua dari antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita bicarakan tentang syarat integrasi. Syarat integrasi yang pertama itu adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus. Jadi kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka kita harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yang terpenting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban karena merupakan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun, kita sebagai warga negara juga harus melaksanakan kewajiban dahulu sebelum kita menuntut hak. Nah, salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita coba membahas faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang pluralistik dengan multikultural. Hal ini bukan saja sebagai modal kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga akan menjadi ancaman jika kita tidak bisa mengelola atau merawat dengan baik kebinekaan yang kita miliki. Oleh karenanya maka kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk maupun faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Nah, sekarang kita bicarakan tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama adanya perasaan senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi sejarah panjang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia telah membawa kita memiliki rasa senasib ketika menjadi bangsa yang besar di zaman Majapahit, di zaman Sriwijaya, atau seperjuangan ketika kita dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang. Kemudian adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara itu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus meyakini bahwa dari zaman dahulu, sejak zaman Majapahit, bahwa bangsa Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita menyadari kita berbineka, kita beragam, tetapi tetap tunggal, tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini salah satu puncak daripada keinginan atau tekad yang besar untuk bersatu menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi dengan kita dijajah oleh bangsa asing seperti Belanda dan Jepang, ini memunculkan, menstimulan rasa nasionalisme di kalangan bangsa kita, sehingga di tahun 1945 kita menyatakan merdeka sebagai bangsa yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu lambang persatuan Indonesia, yaitu bahasa persatuan yang kita pakai sebagai jembatan untuk menghubungkan dari Aceh atau dari Sabang sampai dengan Merauke yang beraneka macam bahasa daerahnya, sehingga kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Jadi sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian yang ketujuh, ada kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang digali langsung dari bumi Indonesia, bukan dari import, bukan dari bangsa lain. Tapi Pancasila itu adalah merupakan kepribadian bangsa yang memberikan corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Bangsa kita memiliki nilai-nilai luhur yang suka bergotong royong, memiliki toleransi, memiliki sopan santun, kemudian religius. Setelah itu ada rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan yang sudah kita bahas tadi. Yang 10 adanya rasa cinta tanah air dalam mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi ketika kita cinta tanah air, salah satu pengenjawantahannya, salah satu wujudnya adalah mencintai, menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, sekarang kita bicarakan tentang faktor penghambat. Yang menjadi penghambat dalam pembentukan atau pelaksanaan integrasi nasional karena kurangnya penghargaan terhadap kemajukan yang bersifat heterogen, sehingga sering terjadi tawuran, sehingga sering terjadi penindasan terhadap kelompok satu dan kelompok yang lain. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Jadi mau menang sendiri, kemudian ego yang tinggi, merasa lebih kuat dari kelompok yang lain, sehingga muncullah intoleransi itu.
Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Jadi kita sering berkutat di dalam negeri, kita sering bergontok-gontokan dengan orang-orang sendiri, kita lupa bahwa ada ancaman dari luar. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, yang setiap hari gontok-gontokan ini, ada skenario dari luar. Ini faktor penghambatnya. Kemudian yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, oleh karena demikian, maka pemerintah semestinya harus mulai menata hal-hal yang ketidakadilan, seperti tidak meratanya hasil-hasil pembangunan. Nah, walaupun sekarang pemerintahan sudah mulai melakukan, salah satunya adalah dengan penyeragaman harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pembangunan tidak lagi hanya difokuskan pada Indonesia Barat, tapi juga di Indonesia Timur. Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini di bab 5